Siap. Suara. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung di situ. dalam kehidupan.
kamu sudah lihat tayangan, sudah dengar sebagai apa? Cadangan air tadi ya, pengurai. Terus apa lagi? Sebagai apa lagi? Pengurai. Pertanda daerah itu ada air. Terus apa lagi? Coba lihat, lumut tumbuh di mana-mana. Di mana saja? Tembok, di tanah kering, bebatuan, di dalam empang, di dalam selokan, di dalam got, di dinding rumah, di pohon. Jadi itu perannya sebagai apa itu? Di daerah cagar alam. Ya. Oke, ini akan kita observasi. Jadi ada dua mouse process dengan menggunakan ya. Ya, silakan diamati, dicermati. Dan diisi sambil mengamati ini. Jadi tanahnya bisa sama-sama digantikan. Warna tanah, tekstur tanah, kerapatan partikel, semuanya ditemukan. Ya, ini sama boleh beda, Pak. Ya, warna, tekstur, kerapatan, apalagi? Nah, kelembaban. Nah, dicermati. Ya. Yang selesai lebih awal boleh presentasi berempat. Ya. Pak. Di sini ya, Pak. Boleh. Tapi kita sudah sesuai. Di sini. Di sini. Bisa di sini. Kenapa? Amati cara dulu sekali catatlah hasil pengamatanmu. Oke. Ini yang diisi. Iya. Ini digambar. Bandingkan dua-duanya dibandingkan. Tanahnya dengan tanah yang satu. Ya, kerapatan partikel tanah dilihat. Kelembaban tanahnya bandingkan mana lebih basah. Kelembaban masa nggak tahu kelembaban lembab. Tapi daunnya kayak sininya layu-layu tuh.
pertama, ini yang kedua, ini baru kedua. Ada yang kedua. Ini kelas dasar. Ya, lembab. Iya. Lu ini kan Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Putri Handayani. Saya Desti Abiani Cindy. Nama saya Febriana Salsabila. Nama saya Rizky Sabila. Nama saya Yunda. Nama saya Walia Putra. Hasil pengamatan iya. Dari warna tanahnya hitam ya. Hitam. Kerapatan antar partikel tanah. Rapat. Kerapatannya bagaimana? Kerapatannya di gelas sama ini rata karena mengandung air jadi rata. Tekstur tanah basah, lengket dan lentur. Kelembaban tanah lebih lembab dari gelas 2. Soalnya lebih banyak mengandung air, jadi lebih lembab. Soalnya kalau ini tuh masih kayak agak Gimana gitu aja? Ini gelasnya jadi kayak ini rapat banget. Kalau yang ini tuh jadi agak tuh kering banget tuh. Gak apa-apa ya Kak? Tuh. Jadi gitu. Jadi yang ini lebih lembab, lebih banyak mengandung air. Tingkat kesuburan tanah terhadap tanaman. Gelas utama lebih menurut kelompok kami lebih subur dibandingkan gelas 2. karena ini warnanya hitam, kita tahu ya. Soalnya kalau warna hitam itu Itu humus. Kalau yang ini coklat, jadi nggak tahu mana humus atau enggak. Ya. salah. Keberadaan lumut dapat menjadi penanda adanya air sebagai pelabuhan dan sebagai pemulai dan perintis. Beri aplaus. Ya, terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 3 orang bertanya pada Warna yang berwarna hitam itu berhumus. Enggak juga sih, soalnya ada juga kalau misalkan kayak di pegunungan gitu terus tanah longsor itu kan humusnya udah ke bawah walaupun banjir gitu, humusnya kan udah ke bawah sama air itu, jadi nggak semuanya tanah yang warna hitam itu humus. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke, silakan ditutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berikut sekarang. Presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengamati 2 tanaman yang berada di tanah yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Mira Putri. Nama saya Talayaka Putri. Nama saya Muhammad Rizaldi. Nama saya Gita Indah. Nama saya Muhammad Niko. Yang gelas pertama warna tanahnya merah kecoklatan. Berbeda dengan gelas yang kedua berwarna agak hitam dan kerapatan tanah partikelnya juga berbeda. Partikel tanahnya juga berbeda. Gelas pertama lebih renggang dan yang kedua lebih padat dan agak cair. Yang lalu tekstur tanahnya memiliki tekstur tanah yang sangat berbeda. Gelas pertama bisa lihat itu sangat kering, tapi tidak gesek karena masih ada
tanaman di atasnya masih bisa tumbuh tanaman. Sedangkan gelas kedua itu basah dan lembab dan agak sedikit berair. Dikit. Kelembaban tanahnya yang gelas yang pertama kurang lembab karena tidak memiliki kandungan air kalau misalkan dilihat dengan kasat mata. Tapi kalau mungkin diperas mungkin ada. Kalau misalkan yang ini kalau dilihat langsung itu nggak kelihatan airnya, kalau ini lebih kelihatan. Tingkat kesuburan tanahnya terhadap dua tanaman ini juga memiliki kesuburan yang berbeda. Yang ini kurang subur karena tanahnya yang mungkin kurang air dan kering. Gelas yang kedua itu subur, memiliki air dan kelembapan yang cukup. Bodoh. Pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana cara lumut mengikat air dalam tanah? Jawabannya, cara lumut mengikat air dalam tanah dengan cara akar dari lumut bergerak masuk ke dalam tanah menuju ke sumber air. Air menggunakan gerak hidrotropisme untuk memperoleh air. Dan yang kelima, kesimpulannya adalah bahwa di mana terdapat lumut di situ juga terdapat sumber air. Lumut dapat berarti bagi kehidupan manusia sebagai cadangan air di masa yang akan datang karena akar dari lumut dapat mengikat air hujan dan menyerap air. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Gilang dari kelompok 3 ingin bertanya. Sebutkan ciri-ciri lumut. Ciri-ciri lumut. Yang pertama tidak mempunyai bulu. Ya, lanjut. Bersekat, memiliki akar, daun dan batang yang tidak sejati. Dan yang terakhir, lumut itu hidup di daerah yang lembab. Berkembang biak dengan akar rizoma. Iya. Suara. Ya, beri aplaus. Bagikan. Ini tempat jawabannya. Hari dan tanggal itu dikosongkan saja. Tidak boleh. Sudah, berapa orang? Sudah. Ajis. Kumbreng. 2, 3, 4, 5, 6. Baca, jangan bertanya dulu, baca. 2, 3, 4, 5, 6. Soal dan dapat jawaban. Apa? Soal. Gua enggak itu. Tulis nama anggotanya ditulis sama. Yes, Elia. Ya, boleh. Soalnya dikasih nama aja. Udah berapa? Ya. Penampakan. Hari tanggal dikosongkan. Gue kayak apa namanya?
semua bekerja. Lihat tangganya masih diisi. Nggak usah di. Apa ya mana? Nah. Bapak. Mana ngodain gua? Pak yang ngajain. Yang ngajain Pak. Ya. Kita lihat kembali warna tanah. Kalau hitam menandakan apa? Subur. Kalau coklat kurang subur. Tadi yang hitam itu yang ada apanya? Yang ada lumutnya. Kerapatan antar partikel. Kalau lumut tanahnya bagaimana? Lebih rapat. Kenapa lebih rapat? Karena ada air yang mengikatnya. Tekstur tanah yang lumut, iya, kelihatan gembur, ya. Kira ada Terus permen. kalau yang coklat, kasar, kurang menyatu. Terus tingkat kesuburan tanah terhadap tanaman. Ya, warna hitam lebih subur dibanding warna coklat. Kesimpulan, Gelap banget. lumut merupakan tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Lumut memiliki klorofil. Lumut memiliki klorofil dan kloroplas, maka dia mengalami proses fotosintesis. Lumut adalah tumbuhan autotrof. Lumut perannya sebagai perintis. Di mana-mana bisa tumbuh, kecuali dua. Cuaca yang lebih ekstrim di kutub dan di daerah yang sangat panas, yaitu di daerah Gurun. Timur Tengah, yaitu daerah gurun. Lumut tidak tumbuh. Selebihnya lumut bisa tumbuh di mana-mana, di bebatuan, di pasir, di tanah, di air, di batang pohon, di dinding rumah. Pantat. Jadi lumut adalah tidak bertalus, transisi. Ya, transisi dengan berkomus dengan tumbuhan lain, seperti tumbuhan lain. Kemudian berkembang biak dengan spora. Fungsinya, perannya sebagai pemurai, perintis. Kalau kita perhatikan pasca tsunami, setelah tsunami, masyarakat tidak mau tinggal di daerah tsunami. Apa yang tumbuh? Lumut. Ternyata lumut adalah pertanda awal kehidupan dan juga pertanda akhir kehidupan. Jadi lumut berada di awal kehidupan dan juga berada di akhir kehidupan, karena dia sebagai perintis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.